teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin soal membongkar dan mengkuliti trik oknum. Kemarin sampai full margin. Sampai full margin. Tapi sebelum kita bahas panjang soal full margin ya kan. Ini kan kita ngomong oknum full margin ya kan. Apa yang terlintas di kepala Bapak mendengar kata oknum full margin? Itu dulu deh. Ya, nggak usah repot-repot dulu. Tukang gerus orang. Ini tukang ngumpulin komisi secara masif. Tukang gerus, ngumpulin komisi secara masif. Iya. Kok bisa langsung terlintasnya tukang gerus? Mungkin sebagian belum ngerti. Kok tukang gerus? Kan orang losnya cepet. Iya. Kalau full margin kan orang losnya cepet kan? Iya. Dibikin dalam satu momen ya hari itu, bukan hari itu. Saat itu juga. Saat itu juga, iya benar. Iya. Bukan hari itu sih. Apalagi dengan cara yang mencetnya kayak gini kan. Viral loh itu Pak. Secepat itu. Iya. Tapi, nih, saya mau nanya sama Bapak. Apa pendapat Bapak kalau dibilang ada yang tidak bisa menemukan orang kaya menggunakan money management, trading menggunakan money management? Gimana? Dia nggak nemu yang kaya menggunakan money management. Bapak kan saya tahu nih. Maksudnya gimana sih? Ya intinya ada yang mengatakan bahwa orang itu tidak menemukan orang yang kaya trading menggunakan money management. Terus apa hubungannya sama full margin? Nah, karena kan yang dibangga-banggakan adalah full marginnya. Dan money management mah nothing ceritanya nih. Jadi nggak mungkin bisa kaya lah pakai money management gitu. Oh, jadi yang ngomong orang yang itu tukang full marginnya. Nah, kalau mau Bapak kaya kan harus full margin. ya, gimana menurut Bapak? Saya kan pengen tahu, masa iya Pak? Kalau dipikir-pikir kan ya kita semua tahu Pak Tito, ya kan? Enggak, pertanyaannya, tadi dulu sabar nih. Pertanyaannya siapa yang kaya nih? Ya. Yang nyuruh full margin atau yang ikutan full margin? Nah, itu beda. Lagian kenapa bahasnya kaya-kayaan gitu loh Pak? Maksudnya kan jadi saya, Bapak money management, saya tahu kaya mana nih? Nggak. Bapak apa dia nih? Loh, orang pasti berpikir sesimpel itu loh. Nggak, gini aja, gini. Kita jawab secara bijak ya. Nggak terlalu bijak nggak apa-apa kok. Kayaknya dia yang kesel nih. Kalau dibilang nggak ada orang kaya dari karena pakai money management. Iya. Dan khususnya trading forexnya nih. Iya. Bahkan sampai nggak bisa nemu. Nggak bisa nemu. Kalau nggak bisa nemu bodoh berarti. Ya kan? Karena gini ya, nggak bisa nemu itu kan artinya kayak nggak ada sama sekali. Nggak bisa nemu itu kan kayak artinya berarti udah dicari-cari, udah di research melalui internet, kayak tanya-tanya orang, kayak dan seterusnya nggak ada. Harusnya begitu. Betul dong. Harusnya. Sementara bagi siapapun orang yang trader beneran, trader beneran, apalagi khususnya trader forex, pasti semua tahu ada yang namanya Jim Simons, almarhum Jim Simons. Pasti dia nggak tahu. Ya makanya saya bilang dia bodoh. Ya, kita fair-fairan ngomong. Fair-fairan dia ya. Trader manapun, istilahnya kayak kita bilang, oh kalau orang-orang saham kiblatnya Warren Buffett, itu orang-orang saham. Orang-orang forex kiblatnya adalah almarhum Jim Simons. Iya benar. Ya kan pendiri Renaissance. Iya. Ya kan punya fund management namanya Medallion Fund. Benar. Mungkin sebenarnya kalau Bapak bahas gini, beliau nggak ngerti juga nih kayaknya. Iya kayak. Ya susah lah ngomong orang bodoh, kita jangan ikutan bodoh intinya. Oke. Ada pepatah bilang kalau kita ngeladenin orang bodoh kita jadi ikutan bodoh. Makanya kita kasih tahu teman-teman aja biar jadi pintar kan. Iya. Almarhum Jim Simons 1 tahun profitnya itu paling 60%. Dan itu udah dikatakan trader forex dengan profit terbesar di dunia. Fund manager dengan profit terbesar di dunia. 1 tahun 60%. Dana yang dia trading kan entah berapa triliun US dollar. Iya. Artinya seberapa ketat money managementnya. Kan gitu. Benar. Dan bagi orang yang benar-benar mau menjadi trader profesional, kan iya udah pasti ngeliatnya ke Jim Simons dong. Benar. Mungkin kan gitu. Iya. Jadi kok balik lagi nih,
Nggak nemu, ada atau nggak? Ada, namanya Jim Simons. Ada. Kan gitu, nggak usah bilang saya lah. Bener. Ya, kan? Oke. Ya kan, adanya, ada Pak, ada. Tapi kalau bilang nggak pernah nemu, dalam artian nggak pernah ketemu, nggak mungkin ketemu. Iya. Gitu. Saya akan bilang nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu ya? Nggak mungkin ketemu. Kenapa? Simpelnya gini ya. Orang bergaul milih-milih. Network seseorang akan cenderung dengan yang setipe. Kan gitu. Kalau orang yang ya lempeng lah gitu kan ya. Ya. Orang yang lempeng suruh bergaul sama pecandu narkoba, mau apa nggak kan gitu? Iya. Nggak mau dong. Nggak mau. Ya kadang ada terkontaminasi saya. Bener. Jadi rusak saya, jadi bego saya bisa-bisa kan gitu. Iya. Begitu juga kalau orang penipu bergaul sama sesama penipu. Iya. Ya kan, penjahat bergaul sama-sama penjahat. Bener. Suruh saling ketemu nggak mungkin ketemu. Iya. Yang sini nggak selera, Iya. ya kan? Yang ini pun nggak mau. Karena nggak sesuai kemauan dia. Kemauan dia maunya untuk nipu kok. Untuk apa ketemu orang benar? Iya. Orang benar rezeki nipu nggak mau. Iya. Benar kan? Bener. Tapi kalau rezekin ya ketemunya sesama penipu, nipu barang mungkin ayo. Pasti mau. Iya. Agendanya sama. Agendanya sama. Gitu kan. Iya. Lagian kayak nggak sesulit itu deh buat cari tahu, apalagi punya lingkungan atau network yang benar ya, gitu. Ya makanya saya bilang kan, kita siapa, network kita pun akan seperti itu. Gitu. Kita mau jadi apa, network kita akan milih network yang mendukung. Iya. Kan gitu kan? Tapi yang parah tuh zaman sekarang ya Pak. Zaman sekarang loh. Ya kita anggaplah publik. Publik sebenarnya kan antara tahu dan nggak tahu mana oknum dan tidak kan. Tapi kan yang berjalan di dunia digital bisa sampai collab sama influencer loh. Oke. Bener dong. Oke. Dan Bapak pasti tahu jelas nih efeknya bakal sampai mana kalau udah collab sama influencer. Oke. Kalau dibilang sampai collab sama influencer, pilihannya cuma dua. Satu, influencernya sama-sama penipu. Iya. Atau yang kedua, influencernya bodoh. Itu doang. Oke. Sekarang kalau dibilang dia influencer apa dulu bidangnya? Kalau dia sama-sama influencer forex, gitu kan, YouTuber forex, influencer forex. Ada Tinggal yang lihat gitu. rekam jejaknya, tinggal lihat barang dagangannya, topik-topik pembahasannya, yang arahnya nipu juga atau bukan? Yang sebenarnya itu bisa ditelusur. Betul. Ya. Begitu arahnya sama-sama nipu, nggak heran mereka collab. Benar. Kan mereka cuma tukeran audiens. Yuk kita tipu bareng-bareng kan gitu intinya kan. Ya. Sementara kalau yang ranahnya bukan forex tapi dia influencer ataupun YouTuber, bagi saya ini ya orang-orang bodoh. Ya. Gitu kan, yang hanya menganggap oh pekerjaan saya YouTuber, pekerjaan saya influencer, yang penting viral, yang penting konten, yang penting banyak yang nonton. Nah itu kan gitu. Ya fokusnya di situ viral. Betul kan. Ya. Tanpa sadar definisi influencer ataupun arti harfiah dari influencer kan menginfluence orang ya. Betul kan. Benar. Kalau hanya mentingin viral, hanya mentingin yang penting nontonnya yang penting apa, yang nonton banyak, yang penting dapat AdSense, tanpa dia sadar efek dari kontennya ataupun ucapannya menginfluence orang lain, yang akhirnya tanpa dia sadar dia ngasih korban loh. Bener. Ke si penipu. Iya. Kan gitu. Iya bener. Yang kasihan tuh yang dia nggak sadar bahwa mungkin rekan collab dia sekarang adalah oknum, tapi tanpa sadar dia malah membawakan korban yang banyak. Betul. Yang penting viral nih. Wah yang ini heboh nih kalau saya kontenin nih. Tapi agak sulit, gimana bilangnya ya? Sulit Pak ngedebatnya karena orang gimana nggak mau percaya gitu. Biasa dunia digital flexing. Kan datang dengan wah flexing. Kayak dari trading dengan mobil seperti ini, rumah seperti ini, punya kafe ini, traber di sini kan susah. Influencer pun mungkin influencer yang mungkin nggak ngerti ngelihat itu, bener nih profesional dia nih. Ya, oke. Bagi teman-teman yang influencer deh ya, influencer, YouTuber yang sifatnya netral sebenarnya, bukan di ranah forex. Ini kita buka-bukaan dikit. Di dunia forex itu ada yang namanya IB, oke? Yeah. IB itu kalau dalam definisi bisnis real, bukan bisnis real, dalam definisi bisnis umum adalah agen. Ya dong, bisnis apa sih nggak ada agennya? Benar. Semua bisnis ada agennya. Ya. Cuma bedanya ini agen bener apa agen nggak bener kan gitu doang. Nah itu. Agen oknum juga banyak kok. Agen nggak benar ya. Dan
dalam dunia per-IB-an ini, intinya kan agen tuh selalu dapetnya komisi kan? Iya. Dia agen yang seperti apa? Benar. Agen dari broker yang seperti apa? Kan itu dulu. Kalau brokernya pun emang sama-sama oknumnya, emang sama-sama full market maker, dia akan memilih apa? IB influencer yang nggak benar semua. Yang penting cepet dapat duit. Iya. Gitu kan? Iya. Saya lupa waktu itu video kapan ya? Oh ya, kita bikin video. Kayaknya 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu saya pernah bikin video. Itu saya buka terang-terangan. Iya. Di saat eranya John Paul masih lagi ya jaya-jayanya lah. Iya. Saya dapat offer untuk menjadi IB dari banyak broker. Iya. Oke. Di saat itu saya yakin banyak broker tahu Iya. potensi saya sebesar apa. Iya. Saya bisa menginfluence orang berapa banyak. Kan gitu bisa bawa klien berapa banyak. Iya. Dan yang namanya broker bisa memfasilitasi. Oke. Bisa memfasilitasi. Saya terang-terangan di offer untuk kalau ngomong apa yang saya dapat, wah komisinya lebih daripada orang lain. Oke. Ya kan termsnya saya beda, semua seberapa siapa tidak. Privilege lah pokoknya. Privilege semuanya. Privilege saya bukan cuma sebatas apa yang saya dapat secara komisi. Tapi saya mendapatkan privilege untuk bahasanya kalau nggak salah waktu itu jadi brand ambassador. Profesional ya bahasanya ya, brand ambassador ya. Jadi brand ambassador. Untuk jadi brand ambassador saya harus dibangun personal brandnya, dipermak. Ya, okay. Bahasa mudahnya kan dipermak ya. Iya, oke. Ya kan? Mereka siap untuk memfasilitasi saya dengan sebuah penthouse, supercar, anything yang saya minta sebenarnya, you name it kan gitu. Iya. Mereka bisa memfasilitasi dengan itu. Iya. Sebentar. Itu kan yang Bapak pernah dapetin tawarannya. Tapi di luar itu Bapak juga pasti tahu dong. Apa tuh? Ya yang terjadi di luar sana. Mungkin yang pernah dapat offer itu bukan cuma Bapak aja. Pertanyaan saya, itu memang hal yang lumrah dilakukan oleh para oknum. Lumrah. Memfasilitasi segala macam supaya satu sosok itu terlihat sukses, berhasil, Betul. luar biasa. Betul. Polanya seperti itu. Yang paling common difasilitasin kantor. Oh, Difasilitasin kantor, difasilitasin tempat-tempat untuk kumpul atau era sekarang mungkin tempat untuk trabar. Iya. Itu common. Iya kan? Iya. Dan mungkin yang sering kena di teman-teman yang selama ini kemakan sama oknum kali ya. Yang paling lucu kan sebenarnya kalau saya pamer-pamer flexing mobil ya. Iya. Karena kan tiba-tiba semua parkir mobil gitu. Parkir mobil pamerin ya kan. Profit trading berapa lama? Jadinya ini hasilnya. Iya. Caranya gimana? Ya ada yang bilang cara A, cara B, cara C gitu. Itu kan pola yang mengerikan ya. Dimana kan itu dibangun lewat mimpi-mimpinya orang kan. Iya betul. Itu sangat lumrah dan banyak memang terjadi. Iya lumrah. Karena kan definisi orang sukses kaya. Iya kan? Padahal kalau orang mikir lebih besar, definisinya orang sukses artinya usahanya udah sukses, ya kan bisnisnya udah sukses. Dalam praktek yang sebenarnya dalam realita kehidupan orang yang udah sukses itu nggak semua dia kerjain sendiri. Benar. Kan gitu. Benar. Dia menikmati hidup, dia ya udah santai. Tapi orang sukses di forex yang dikeluarin image ya, dia yang menganalisa, Benar. dia yang ketemu klien, dia yang Dia only one lah pokoknya. semua dia. Sukses dari mana sih kayak begitu? Cuma perkara dipermak jadi orang kaya? Iya Bapak ngomong gitu. Tapi maksudnya gini. Benar. Bener gak? Tapi di posisi sebaliknya, ya orang semua kemakan dibilang 5 juta jadi 1 M. Iya, Ayo. deh. Ayo, jangan ditahan. Gini aja deh. Ayo. Kan ada cara mudah ya. Kalau mau ngomong 5 juta jadi 1 M, aduh. Nenek saya juga bisa ngomong gitu kan gitu. Bener dong? Iya. Kalau emang itu sebuah teknik, emang itu sesuatu metode, apalagi itu bisa diulang, sambungin aja account-nya ke MK5, tunjukin aja 5 juta jadi 1 M. Iya juga ya, sebenarnya sesimpel itu ya. Secara live. Oke. Ya dong? Iya. Bisa tuh. Bisa. Bener gak sih? Seharusnya gampang itu ya. Seharusnya gampang. Tinggal gini-gini doang kok. Dapat komisinya dari seluruh dunia tuh. Iya, oke. Ayo. Ya. Tapi Pak, saya mau nanya Bapak, sebenarnya menurut Bapak, apa sih yang terjadi sama orang-orang saat ngelihat
apa ya, adegan yang diperagakan oleh oknum-oknum ini melakukan trading full margin ini loh. Sama lah, sekarang orang yang ikutan, yang dia pikirin kan, oh ini dia nih, ya kan cara cepet jadi kaya tuh dia jadi kaya. Iya. Kan, seperti kita pembahasan kemarin lah, mayoritas yang ikut sebenarnya bukan orang yang baru-baru amat, dia udah tahu forex dulu. Iya. Udah tahu forex, mungkin juga duitnya terlanjur habis dari oknum yang sebelumnya, Mungkin. ya kan, nyari cara untuk cepet balik. Kan kali ini balik, wah ini dia nih, ya kan, saya sebenarnya suka nih kalau cara kayak begini, cacing-cacing naga-naga, Iya. ya kan, yang dalam sehari bisa naik BMW nih kalau bisa kan, Iya. ya kan, yang katanya orang kaya tapi tradingnya adalah ratusan dolar, mana ada sih orang kaya ratusan dolar, ribuan dolar deh, saya bilang nggak ada orang kaya trading ribuan dolar. Itu misteri juga sih sebenarnya. Orang kaya mah trading bunyinya M, ngeluarin M juga enteng kan gitu. Benar. Cuma gini. Apa yang terjadi sama orang-orang? Apalagi Bill nyontohin kan begini-gini, saya nggak ngerti sih begini-gini ngapain. Iya. Itu Apakah metodenya gini. sekali pencet langsung full margin? Nggak tahu berapa kali pencet. Berarti sampai transaksinya lapis, iya. ngelebihin lapis legit lah. Chartnya udah nggak kelihatan. Ya, udah garis doang. Oke. Satu yang orang rasain pertama kali, saya pernah ngerasain full margin, by the way. Oh, oke. Saya pernah cerita waktu itu saya sama Lori diajarin. Oh, bener kan? Iya. Saya diajarin full margin sama Lori, saya ngelakuin 2 kali, benar-benar full dari sejak pertama masuk posisi. Ya udah, mentoknya lotnya berapa langsung saya pencet. Ya. Hanya tuh. Berdebar bukan main. Iya, ingat saya tuh. Iya kan? Iya. Adrenalin memuncak. Gitu kan? Jadi kalau ditanya apa sih yang dirasain sama teman-teman yang ikutan full margin? Udah pasti satu, adrenalin, sama sensasinya yang mereka pasti rasain. Ya kan, adrenalin itu, dimana adrenalin itu ngasih rasa happy loh manusia. Tanya aja dokter manapun kalau nggak percaya. Benar, ya Google lah kalau susah nemu. Betul. Kecuali si orang bodoh yang nggak nemu trader tadi. Iya. Kan gitu. Yang kedua, saat mereka profit, wah itu jangan tanya lagi adrenalinnya kayak apa. Iya. Ya kan, segala macam hormon dopamin juga keluar kan gitu. Nggak mau berhenti tuh. Dan mereka kan saat orang full margin ini begini-gini, atau mereka begini ataupun sekali pencet langsung gede deh. Momentum setiap orang beda-beda. Ya. Ya kan? Itu tergantung kecepatan tangan orang loh. Benar. Ya kan? Benar. Akhirnya kan akan ngasih sensasi, oh seru nih, profit berapa? Oh saya dapat 1.000, oh saya 500. Oh saya telat nih tadi, saya cuma dapat 300 nih. Iya juga ya. Sensasi community. Iya. Dimana manusia adalah makhluk sosial. Benar kan? Sensasi community itulah yang akhirnya bahwa, nextnya bisa dapat berapa ya? Kan ceritanya bareng-bareng. Lu telat sih tadi, harusnya pas tadi diteriakin, saya langsung pencet. Ya kan, jangan ragu-ragu begini dan seterusnya lah. Iya. Itu kan ngasih fantasi ke orang. Bener. Yang kalau lagi profit, oke, ditunggu nextnya lagi. Kalau lagi loss pun paling mentok-mentoknya, saya nggak tahu sih. Kalau lagi loss, mentok-mentoknya saya bilang ya berikutnya lah kita balas dendam. Oke. Udah. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Secara teknis. Iya. Gitu kan. Secara teknis saat orang dipancing mencetnya, apalagi mencetnya yang gayanya kayak jemuran gitu ya. Iya. Cet terus. Persis begitu saja gitu kan. Orang sampai udah nggak bisa ngitung lagi. Itu berapa lot yang dia gunakan. Margin requirement-nya udah terpakai berapa. Margin levelnya sekarang di angka berapa. Orang udah nggak bisa lihat lagi tuh. Udah nggak akan notice lagi, udah nggak akan merhatiin lagi di sisi itu. Itu kan kalau ngerti. Oh iya benar juga. Sekarang gini, kita pencet, taruhlah kita mencet dari 0,1 lah ya, anggapnya kecil. 0,1 pencet, 10 kali kita pencet. Ya. Total udah 1 lot dong. Ya. Iya kan? Saat transaksinya total udah 1 lot, artinya per 1 lot, sekarang gerakannya setiap 1 pip itu $10. Iya. Kan gitu? Iya. Begitu 10 pip udah $100. Bener. Iya kan? Dipencetin lagi terus ya, tiba-tiba jadi 2 lot sekarang. Iya. Ya kan? Artinya sekarang 10 pip $200. Bener dong? Pencetin lagi terus. Artinya kan selama ada sisa margin, selama ada sisa dana yang ada di equity itu, apalagi kalau marketnya mendukung gitu kan, itu kan akan gimana ya? Baru profit dikit, profitnya dipakai lagi. Iya. Profit dikit, profitnya dipakai lagi. Iya, diputar terus ya. Iya kan? Terus nih. Sehingga pergerakan sedikit aja turun yang salah arah, maksudnya dengan arah yang berlawanan sedikit aja, pasti langsung jadi margin call. Karena value per pipsnya nambah terus kan. Benar.
Yang tadi sekarang 10 pip $200. Begitu 3 lot 10 pip $300. Begitu 4 lot 10 pip $400. Tambahin terus tuh lotnya tuh. Begitu turun, tek, selesai dia. Selesai sih. Ya kan? Iya. Itu secara teknisnya. Kenapa saya bilang ini mah tukang ngegerus orang. Karena orang lossnya cepet dia nggak ngeh. Ya nggak ngeh karena kan dibilangnya lotnya kecil, jadi nggak apa-apa full margin. Iya. Ceritanya kan gitu. Orang kan terfokus dengan tombol sell atau tombol buy, pencet terus. Lihat nggak tuh margin level angkanya? Ya. Kan gitu. Semakin tipis margin levelnya, artinya kan pergerakannya berlawanan dikit, Kelar. Benar. Ya kan? Sementara saat itu semua kelar, yang ngajarin full margin ngantongin komisi. Iya. Berapa lot tuh? Langsung dikantongin jadi komisi dia doang yang kaya. Gitu loh. Ya kalau cuma komisi. Benar. Ya kalau cuma komisi. Tapi ya Pak, Ayo. Pasti orang-orang ya. Tapi orang-orang anggaplah yang menjadi kita nggak tahu berapa banyak ya kan. Yeah. Pasti banyak banget sih menurut saya. Emang iya ya bisa sekaya itu dari komisi kalau jadi oknum? Kalau dari komisi doang nggak sekaya itu. Tapi yang ini saya mau. Dong. Hitunglah komisi. Enggak, sekarang hitung aja komisi. Anggaplah kliennya 1.000, gitu kan, 1.000 klien, satu klien 5 lot, berarti kan 5.000 lot, gitu kan, komisinya berapa sih? Yeah. Misalkan komisinya berapa, $2, $3, itu tinggal dikaliin aja, 5.000 lot dikali $2, $3, berapa $5 gitu kan, atau sampai $10 ya tinggal dihitung, tinggal dikaliin. Apakah angka segitu bisa beneran bikin orang jadi kaya? Enggak loh. Enggak. Yang bisa bikin jadi kaya kalau loss-nya klien ikut dikantongin sama dia. Gitu loh. Iya. Sekarang perhatiin deh, kalian perhatiin deh yang suka ikutan full margin ya. Kalau kalian benar-benar cermatin, saat mereka ini yang full margin, mentor full margin, mereka lagi loss. Saat mereka lagi loss, mukanya biasa aja. Kalian coba ingat momen kalian saat lagi loss, oke? Kalian ingat lagi rasanya seperti apa? Ekspresi kalian seperti apa? Bener. Mukanya kayak apa saat lagi loss? Bener, connect saya. Dimana muka kita, nggak bisa bohong kan? Iya. Seberapa kita langsung terpukul karena kita full margin dan langsung loss dalam sekejap. Iya. Bisa terdiam tiba-tiba kan? tuh. Kita bisa diem, kita nggak tahu gimana lagi, pikiran kita blank. Iya. Iya kan? Diajak ngomong sama orang juga kita ketus, nggak enak dengan udah. Pokoknya gimana sih ya loss? Loss besar dalam sekejap, intinya kan nggak karu-karuan. Iya benar. Bandingin sama mentor itu saat full margin dan dia loss. Beda. Iya kan? Mau dia teriak-teriak, aduh loss, aduh gini, apalah, seakan-akan kalimatnya mengutarakan sebuah kekecewaan. Ekspresi mukanya nggak kecewa. Nggak sinkron. Mukanya nggak sinkron. Kenapa? Karena dia nggak beneran loss. Fasilitas broker, ingat. Aduh, panjang nih kalau jadi bahas begini nih. Saya kan jadi kepo ya. Maksudnya pasti teman-teman jadinya bertanya dong. Yang dimaksud dengan fasilitas broker itu gimana sih Pak? Biar kita ngerti, biar kita nggak kena nih. Tinggal disiapin lah akunnya sama broker untuk profit dan untuk loss. Emang semudah itu ya? Ya kan saya bilang balik lagi tergantung brokernya kan. Emang kalau dasarnya kita pengen menipu tuh kayak fasilitasnya terbuka aja ya? Iya. Oke. Jadi ya kalau selama masih ngikutin full margin kayak gitu ya nggak ada harapan sih jadinya. Betul. Sekarang simpel gini. Orang yang full margin, kalau misalnya saya full margin dana $500, kan dalam waktu singkat saya jadiin $5.000. $5.000 saya full marginin lagi aja. Iya. Bener dong. Taruhlah jadi 10.000 saya full marginin lagi aja. Iya. Dalam waktu sekejap saya mungkin punya puluhan M loh.
Taruhlah dalam hitungan, saya nggak bilang hitungan hari, Iya. ya kan, taruhlah setiap bulan lagi dalam kondisi non-farm payroll, FOMC. Wow, bener dong. itu momennya banget tuh. Taruhlah sebulan 3 kali dalam news besar. Iya, emang itu banget yang ditunggu mereka tuh. Betul kan? Iya. 1 tahun dia bisa ngebukuin berapa? Hmm. 1 tahun dia udah bisa menghasilkan berapa? Iya. Betul dong? Yang seharusnya dia full marginin terus dong. Iya. Tapi saat mereka full margin, mereka akan selalu menggunakan dana yang kecil. Iya. Mereka akan turunin lagi dananya. Oke, pakai mungkin 500.000, 2.000, 3.000, 5.000, saya nggak tahu. Iya. Ya. Kenapa mereka akan selalu pakai nominal yang kecil? Padahal kalau mereka beneran bisa profit, mereka akan pakai dana sebesar-besarnya. Nggak ada tuh orang bisnis pasti untung dana dikecilin tuh nggak ada. Iya. Iya Bener sih. dong? Iya. Segala hal yang kita tahu ini pasti untung, pasti dibesarin. Dan. Nggak ada malah dikecilin. Tapi oknum-oknum mereka akan selalu kecilin dananya. Untuk apa sih dikecilin dananya? Untuk menciptakan ataupun memancing Benar. audiens. Iya. Memancing ya orang-orang yang kalau dana segitu bisa ya. Ya, jadi relevan gitu kan. Jadinya relevan. Iya, Jadinya iya. ya sama nih sama saya. Iya, biar nyambung. Iya. Iya. Kan gitu. Iya benar. Sehingga dia akan selalu kecilin. Yang dimangsa memang orang-orang yang ya sorry to say, dananya kecil. Dana kecil berharap kaya dalam sekejap. Iya, Bang. Iya. Kan gitu. Bener. Ada satu lagi yang pernah saya dengar juga, Pak. Apa? Bilangnya soal trading nggak usah pakai money management, yang paling bener full margin. Kenapa? Kalau dana yang cuman 100.000, 200.000, ya mending full margin. 100.000, 200.000 ngapain trading? Itu maksud saya. Saya bingung orang nih kenapa bisa ngomong gini sih. 100.000, 200.000 ya bener lah, ngapain pakai money management? Karena nggak ada yang bisa dipakai money management. Bener. Lebih ke ngapain trading gitu. Ngapain trading? Iya. Cuman kan ya senjatanya gitu loh. Gitu loh. Aduh, ini balik ke tahun 2020 nih. Trading, modal dasar trading. Ya modal gitu. Kunci utama trading biar gimana pun modal. Iya. Modalnya dulu ada. Iya. Karena kalau modalnya nggak ada risk yang bisa kita atur, nggak ada money management yang bisa kita atur. Iya. Gitu loh. Kalian daripada trading dana 100-200.000, 1 juta 2 juta deh, jangan kan 100-200.000. Iya. Gedean income analis kita. Benar. Ketahuan gratis, kita ajarin yang bener. Benar. Maksudnya Iya. prinsip-prinsip tadinya akan dipelajari dengan benar. Benar. Gitu kan? Iya. Kalau selalu mikirnya saat ini saya lakuin besok saya jadi kaya. Aduh ilah. Sampai kapanpun akan selalu miskin jadinya. Karena ketipu lagi. Ada proses namanya belajar. Tapi kalau fase belajarnya aja nggak mau. Nah ini yang banyak dibuang juga sama para oknum. Membuat itu kan jadi instan cepat. Bahkan ada yang, ini saya paling gemes dengar kata-kata ini ya Pak. Kalau trading nggak punya modal atau modal kecil, jual rumah Anda, jual mobil Anda, pinjam orang tua Anda. Modalnya aja kecil, gimana punya rumah? Gimana punya mobil? Maksudnya yang bikin udahlah oknum ngajarin orangnya sampai sebegitunya, dan yang lebih mengenaskan lagi, jangan sampai ada nih yang percaya omongan dia nih. Aduh. Ya dong? Ampun kalau gitu. Satu lagi. Nggak, gini, balik lagi. Kita bicara. Sekarang meleklah dikit teman-teman. Lihat orang kaya, manapun juga. Ada nggak sih yang mereka kaya tanpa mereka mengerti apa yang dia jalanin? Apapun bisnisnya, apapun industrinya. Iya. Bener kan? Iya. Kok bisa-bisanya kalian pengen kaya dari forex tanpa mau belajar forex? Benar. Tanpa mau mengerti industri forexnya? Benar. Iya. Tapi berharap jadi kaya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada satupun orang kaya dari apapun yang dia jalanin tapi dia nggak ngerti apa yang dia jalanin. Benar. Ya kan? Yang bisa melakukan seperti itu hanyalah para investor. Iya. Tapi investor udah kaya duluan. Benar. Saat dia invest dalam sebuah bisnis, dia invest. Iya. Nah, yang dia paham apa? Dia paham tentang resiko. Iya. Bagaimana cara memanage resiko dalam sebuah bisnis, dia paham. Iya. Bisnisnya apapun silakan, karena namanya resiko dalam bisnis selalu ada. Oke. Saya balik ke yang tadi deh. Kan katanya Bapak dulu pernah dapat tawaran juga dong? Tawaran apa? Itu yang dari broker. Kan mau jadi brand ambassador dulu. Oh, tawaran brand ambassador.
pertanyaan saya, kok nggak jadi brand ambassadornya sekarang? Ngapain? Iya, maksudnya kan ditolak. Kenapa Bapak tolak? Kan bisa aja saat itu Bapak, bisa nih kan John Paul setuju. Nah itulah sebenarnya. Kan itu yang terjadi dong. Saat orang tiba-tiba mendadak punya fame ya kan, terkenal, dapat tawaran dari luar, inilah saatnya. Gimana ya? Karena ini saya masih jalan. Sekarang gini, susah kalau udah bawa ini tuh susah. Serius. Saat saya tawarin, saya mau difasilitasin penthouse lah, supercar lah, dan whatsoever saat saya ditawarin itu semua. Intinya kan tanpa sadar dia menawarkan saya get rich quick. Ini loh cara kaya jadi dengan instan. Iya. Bener kan? Dia menawarkan saya itu. Iya. Sementara saya sadar di masa-masa kejayaan saya punya reputasi nih. Iya. Betul kan? Reputasi saya harganya segitu doang. Betul. Bahwa saya sadar begitu saya jaya waktu itu, semua orang menghubungi saya kok, nggak cuma dia. Artinya yang bikin kita kaya itu bukan tawaran dia, yang bikin kita kaya itu selalu network. Iya. Yang bikin kita kaya adalah nama baik kita. Yang bikin kita kaya adalah reputasi kita. Kalau mau benar-benar kaya dalam jangka panjang, jagalah reputasi kita, jagalah nama baik kita. Benar. Gitu. Benar. Tapi itu, saya setuju sama Bapak. Enggak, sekarang sadar nggak sih? Gini deh, kalau tawaran itu saya ambil, jadi ambassador. Ya kan, saya ambil tuh, wah komisi ekstra. Ya kan segala macam serba ekstra, bahkan sampai loss tag lain bisa saya kantongin. Tugas saya adalah bikin orang loss. Sadar nggak? Itu dulu kan. Saat tugas saya bikin orang loss, saya nggak pernah tahu loh klien saya siapa. Benar. Kalau klien saya lebih gila dari saya gimana? Kalau klien saya ternyata orang besar gimana? Satu. Iya. Dan saat kondisi itu terjadi, misalnya dalam kondisi benar-benar loss massal, kan broker selalu cuci tangan. Bahwa saya sadar sih cuma jadiin pion sama brokernya. Kalau sampai saya ambil tawaran itu. Saya cuma jadiin pion, saya cuma jadiin bumper, saya jadiin tumbal. Sebenarnya brokernya tetap yang merasakan hasilnya paling besar kan? Iya. Tapi yang dipertaruhkan nama baik saya loh, bukan brokernya. Benar gak? Berarti bisa dibilang mungkin oknum-oknum di luar sana, mungkin ya, kayak masalah waktu aja dong jadi tumbalnya oknum broker. Ya emang. Reputasi rusak, nama baik rusak, ya yang tetap akan ada yang kontak mereka yang sesama oknum. Iya. Kan gitu. Ya lepas satu gantilah gitu kan. Tapi sampai mana sih? Iya. Tahan berapa lama sih? Bener sih. Emang yang instan-instan tuh nggak baik. Iya lah. Benar. Sah mereka pasti ya dimanfaatkan juga sama oknum broker ya. Betul. Nggak cuma sama oknum broker, mungkin sama sesama oknum trader lah yang lain juga. Iya. Ya Tinggal tunggu oknum waktu lah ya muter. Iya. Tunggu waktu mereka yang ditaruh paling depan malahan. Ya, kalau ada bahasa lingkaran setan Pak. Lingkaran setan. Tapi Pak, menurut Bapak kalau kita ngomong oknum kan ya lebar ya. Impact-nya sama nggak dengan geng-geng yang mengikuti Trabar? Sama, sekarang kita lihat nih urutannya. Orang maunya profit cepat, profit mudah, profit besar. Misalnya nih, di depan. Ya kan? Habis itu dikasih sensasi, kalau di Trabar ataupun Fumarjin dikasih sensasi. Ya kan? Sensasi itu tujuannya apa sih? Bikin orang edik. Dan bikin orang kecanduan untuk trading. Saat orang kecanduan untuk trading, satu hari nggak trading rasanya ada yang kurang dalam hidupnya. Dia akan cari-cari momen, dia akan pelajarin. Mungkin dari oknum tersebut juga berikutnya ada jualan signal lah, jualan apa, jualan macam-macam. Yang bikin orang mencet lagi, dan mencet lagi. Betul dong? Setelah itu kemana sih arahnya? Ya top up, ya begitu-gitu lah. Gerus semua duitnya selama masih ada. Yang saya bingung, kalau memang semua oknum-oknum ini ceritanya kaya raya dan sukses dari trading itu, kenapa harus tetap ada kelas? Kenapa harus ada member? Kenapa harus ada member VIP? Yang kita udah tahu dong member dan VIP itu artinya apa dong? Ada selisih harga member tuh pasti. Kayak itu aja buat saya udah nggak masuk akal gitu. Ya kan kalau udah kayak trading aja kali.
Kalau soal itu saya bahas lain kali ya. Itu saya bahas lain kali. Berarti masih ada. Karena jadi panjang lagi. Tapi pasti gini. Kalau kalian perhatikan polanya waktu itu selalu satu kesamaannya. Nggak semua ngajarin nggak pakai stop loss. Ya. Karena cuma ditunggu satu kali kepleset orang, dananya habis. Yeah. Itu satu. Ya kan? Yang kedua ya itulah. Pamer kaya. Orang kaya beneran nggak demen pamer, itu aja dulu. Kan saya pernah bilang kan, ada orang kaya, ada orang pengen terlihat kaya. Hah? Orang yang kaya beneran justru, waduh, lihatlah tuh 10 orang terkaya di Indonesia ya, saya nggak bilang dunia. Di Indonesia aja deh. Seberapa dia menjaga privasinya. Udah. Nggak bisa, nggak nemu orang-orang kaya. Nggak nemu. Bodoh. Oke teman-teman, buat yang belum nonton part 1, tonton dulu part 1-nya. So it's now or never end. Change your life. Ya, bye.